Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Kemarin sudah kita bahas tentang beberapa kesalahan di dalam sholat jamaah. Dan sekarang kita lanjutkan tema berikutnya, yaitu fiqhul imamah. Fikih menjadi imam. Dan yang dimaksud imam di sini adalah imam sholat, karena kita masih membicarakan tentang masalah-masalah fikih sholat. Adapun marajih yang saya ambil untuk materi ini, sebagaimana biasanya, ada 4 kitab yang kemarin sudah kita sebutkan. Dan juga kitab-kitab yang lainnya secara tidak saya rincikan di sini. Fikih yang pertama tentang masalah imam, yaitu bahwasanya yang berhak menjadi imam siapa? Ya ummul qauma aqra'uhum ay aktsaruhum akhdhan lil Qur'an. Apa artinya? Yang paling berhak menjadi imam itu adalah yang paling banyak hafalannya. Aqra'uhum, orang yang paling qiraah. Maksudnya apa? Paling banyak hafalannya. Kita lihat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini. Dan memang hadis ini termasuk hadis yang diperselisihkan ulama tentang maksudnya. Apa yang dimaksud paling aqra' itu apa? Nah, sebelum kita jelaskan perbedaan pendapat di antara para ulama, kita lihat dulu lafal hadisnya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal dari hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi mengatakan, ya ummul qauma, yang mengimami suatu kaum itu adalah aqra'uhum, yang paling qiraah di antara mereka lil Quran, terhadap Al-Quran. Nah, paling qiraah ini ada 2 tafsiran. Tafsir yang pertama maksudnya adalah yang paling banyak hafalannya. Tafsir yang kedua adalah yang paling paham terhadap hukum-hukum Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran tapi paham apa yang dibaca, hukum-hukumnya yang dibahas oleh Al-Quran itu apa. Nah, sehingga kalau kita mengikuti pemahaman yang pertama, maka ulama itu dikalahkan dengan seorang hafidz Al-Quran apabila ulamanya tadi tidak hafal Al-Quran. Tapi kalau mengikuti pemahaman yang kedua, berarti ulama kita dahulukan, sementara yang hafidz Al-Quran ini, karena dia bukan ulama, maka dia menjadi makmum. Nah, manakah di antara 2 mafhum ini yang lebih tepat? Ada beberapa hadis yang lain yang menunjukkan bahwasannya lebih tepat kalau diartikan aqra'uhum, yang paling banyak hafalannya. Karena salah satunya adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Amr ibnu Salimah, dan dia ini masih usia 6 tahun atau usia 7 tahun, tapi sudah menjadi imam. Gara-gara apa? Karena dalam kampung itu dilihat siapa yang paling banyak hafalannya. Ternyata anak 6 tahun atau 7 tahun. Nah, tapi 6 tahun dan 7 tahun zaman dulu mungkin berbeda dengan zaman sekarang, Pak ya. Zaman dulu sudah paham bagaimana salat yang benar, bagaimana tumakninahnya, bagaimana harus menutupi auratnya di dalam salat. Paham banyak. Tapi kalau zaman sekarang 6-7 tahun mungkin tidak banyak paham bagaimana dia harus salat. Sehingga meskipun yang dimaksud di sini adalah paling banyak hafalannya, tapi tentu saja syarat utama sebelumnya itu harus dibicarakan dulu, yaitu dia bisa mengimami. Kalau dia paling banyak hafalannya tapi belum bisa mengimami, alias belum paham bagaimana hukum-hukum menjadi imam, maka orang ini tidak berhak menjadi imam. Sehingga ada seorang yang hafidz Al-Quran tapi nggak paham bagaimana kalau dia salah di dalam salatnya, apa yang harus dia lakukan. Dia nggak paham sujud sahwi, dia nggak paham sujud tilawah dan hukum-hukum imam yang lain, maka dia tidak berhak untuk menjadi imam meskipun paling banyak hafalan Al-Qurannya. Sehingga ringkasnya saja, aqra'uhum yang dimaksud di dalam hadis ini adalah orang yang paling banyak hafalan Al-Qurannya, tapi dia paham terhadap masalah-masalah keimaman, bagaimana dia harus mengimami sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian fikih yang kedua, ya ummuhum aqra'uhum,
li kitabillah fa'alamuhum bis sunnah fa'aqdamuhum hijratan fa'aqdamuhum islaman aw sinnan. Yang paling berhak menjadi imam itu kalau kita mau urutkan secara lebih rinci, itu yang pertama adalah al-aqra, orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'an. Kalau memang hafalannya sama, maka paling paham terhadap sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau pemahaman sunnahnya sama, maka yang paling awal hijrahnya dari Mekah ke Madinah. Ini bicara masalah sahabat Nabi dulu. Kalau hijrahnya juga sama, maka yang paling awal masuk Islamnya. Nah, kalau ini bisa berlaku untuk zaman sekarang. Kalau memang itu semuanya sama, maka yang paling lebih tua usianya. Ini urutan untuk menetapkan imam secara lebih rinci lagi. Dan ini disebutkan oleh Nabi di dalam hadis yang sahih. Dan ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam kitab sahihnya dari hadisnya Abu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nabi mengatakan, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah, yang mengimami suatu kaum yang paling banyak hafalannya terhadap Al-Qur'an. Fa in kanu fil qira'ati sawa'an, kalau mereka itu sama dalam masalah bacaan Al-Qur'annya atau hafalannya, fa'alamuhum bis sunnah, maka yang paling paham terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sama juga, maka yang paling dahulu hijrahnya. Kalau sama juga, maka paling dahulu usianya. Di sini dikatakan sinnan. Tapi di dalam riwayat yang lain, silman, yang paling dahulu masuk Islamnya. Jadi ada 4 urutan saja. Yang pertama Al-Quran, yang kedua sunnah, yang ketiga adalah hijrah. Nah, yang keempat ini ada 2 riwayat. Ada kalanya Islam atau usia. Lebih tua atau lebih dulu masuk Islam. Dan 2 riwayat itu sama-sama sahihnya. Taib fikih yang ketiga, tasfiyatus sufufil ma'mumin. Hendaklah imam itu meluruskan shaf makmum terlebih dahulu sebelum dia takbiratul ihram. Jadi termasuk kesalahan imam kalau tidak melihat kepada makmumnya. Tidak peduli langsung menghadap ke arah kiblat, Allahu Akbar. Nah, itu tidak benar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya menghadap ke arah makmum dulu sebelum sholat untuk melihat apakah shafnya ada yang perlu dibereskan atau tidak. Kalau ada yang dadanya maju, maka Nabi mengatakan ta'akhir, mundurlah. Kalau ada yang dadanya mundur, maka Nabi mengatakan taqaddam, majulah. Dan itu juga dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dia sering mengatakan taqaddam, ta'akhir, majulah Anda, mundurlah Anda, ya, untuk meluruskan. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu mempunyai beberapa wakil yang meluruskan shaf. Sehingga dalam bayangan saya itu satu shaf itu diurus oleh satu orang. Yang bagian mengurusi shaf pertama. Shaf yang kedua diurusi oleh satu orang yang lagi. Itu gambaran saya ya, karena di dalam hadis itu disebutkan Umar bin Khattab mempunyai beberapa orang yang mengurusi shaf. Jadi tidak hanya satu orang. Nah, kemudian Umar bin Khattab baru memulai takbir itu kalau sudah melaporkan semuanya. Nah, dalam bayangan saya laporan shaf pertama lurus, laporan shaf kedua lurus, laporan shaf ketiga lurus. Nah, baru kemudian Allahu Akbar, takbiratul ihram. Nah, kalau seperti ini kita praktekkan zaman sekarang, mungkin orang mengatakan imam kok cerewet. Karena saya pernah menghadiri sebuah salat jamaah di salah satu masjid teman saya menjadi imam di sana. Nah, dia menceritakan di masjid ini ada imam yang dikenal cerewet. Saya tanya, kenapa dikenal cerewet? Karena beliau selalu menghadap ke arah makmum dulu. Kemudian diperhatikan betul-betul ya. Itu Pak, kurang lurus ya. Maju lagi, mundur lagi. Ada yang mata kakinya tertutup celana ya. Pak, itu mata kakinya tertutup celana Pak ya. Naikkan celananya. Salat Anda tidak diterima oleh Allah kalau salat Anda dalam keadaan seperti ini. Ya, disampaikan terus seperti itu ya. Maka dianggap sebagai imam yang cerewet. Nah, ini karena apa? Tidak banyak paham orang terhadap sunnah-sunnah Nabi SAW. Perbuatan itu sudah benar ya, dianggap cerewet atau apa terserah saja, tapi itulah sunnah Nabi SAW. Nabi SAW menyampaikan bahwasanya shaf yang tidak rapat atau tidak lurus itu menyebabkan setan masuk ke dalam salat kita. Setan itu bentuknya seperti kambing kecil yang berwarna hitam, sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Nabi mengatakan suddu, tutuplah al-khalal, celah-celah antara shaf. Jadi harus rapat. Fa inna syaitan, karena sesungguhnya setan itu yadkhulu fi ma bainakum, masuk pada apa-apa yang di antara kalian. Maksudnya kalau ada celahnya, mithlal hadaf, itu seperti al-hadaf. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa mal hadaf?" Dalam riwayat yang lain, auladul hadaf ya, anak-anaknya hadaf. Maka para sahabat bertanya, "Apa itu anak-anaknya hadaf?" Beliau mengatakan, "Sudun,
itu adalah kambing yang berwarna hitam, jurdun, yang kecil ya kambing itu. Di Ardil Yaman, yang biasanya ada di negara Yaman. Saya nggak tahu kambing model apa, ya, mungkin model kambing kacangan yang kecil-kecil. Nah, itu gambaran setan. Apabila seseorang tidak meluruskan dan tidak merapatkan shafnya. Dan kemarin sudah saya sampaikan juga hadis Nabi yang diriwayatkan Tabarani. Beliau mengatakan, "Rasus sufuf, rapatkanlah shaf kalian fa inna syaitan, karena sesungguhnya setan itu yaqumu berdiri fil khalal, pada sela-sela antara shaf seseorang dengan orang yang lainnya." Jadi ikut salat jamaah sih setan ini, ya. Tapi bukan untuk salat, tapi untuk mengganggu. Hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya sebagai furjah, ya, celah. Beliau mengatakan la tadharu, janganlah kalian itu membiarkan furujat, beberapa celah li syaitan, untuk setan. Jadi kalau imam tidak membereskan shafnya makmum, maka dia berarti membantu makmum itu untuk diganggu oleh setan. Ini termasuk di dalam bab wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bab fikih yang keempat, yukabbiru takbiran kamila. Hendaklah imam itu takbir secara sempurna. Ini sudah saya sampaikan kemarin, saya ulangi lagi karena ada beberapa imam yang takbirnya tidak sempurna. Allah itu saja. Tidak mengucapkan akbar secara jelas. Memang dia mengucapkan Allahu Akbar, tapi yang dikeraskan hanya Allah. Ini salah. Karena kita punya kaidah, ma jaharon nabi jaharna. Ma asarron nabi asrarna. Apa yang dikeraskan Nabi, kita keraskan semuanya. Apa yang disirkan Nabi, kita sirkan. Jadi apa yang dilakukan Nabi, itu adalah sunnah. Dan apa yang ditinggalkan Nabi, itu juga adalah merupakan sunnah beliau. Fikih yang kelima, takhfifus salah atau tatwiluha fi mawdi'ihima. Meringankan atau memanjangkan salat sesuai tempatnya. Maksudnya, kita melihat kepada makmum. Kalau makmumnya adalah kebanyakan orang-orang biasa atau istilahnya orang awam, maka lebih baik diringankan salatnya. Tapi kalau makmumnya itu kebanyakan para hufadzul Quran, mungkin misalnya di pesantren tahfidz Al-Quran, maka dipanjangkan, tidak ada masalah. Dua masalah ini sama-sama ada dalilnya. Meringankan salat, meringankan bacaan ada dalilnya, memanjangkan juga ada dalilnya. Adapun meringankan salat, maka dalilnya adalah hadis riwayat Bukhari, Mu'adz bin Jabal dimarahi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena dia mengimami salat Isya membaca surat Al-Baqarah atau surat An-Nisa, dikhatamkan, Pak. Padahal Al-Baqarah 2,5 juz. Ya. Nah, ini orang-orang pada keberatan. Maka ada satu orang yang mungkin temperamennya cukup tinggi, ya, maka dia mundur, nggak ikut salat jamaah. Jadi dia salat sendirian. Maka Mu'adz bin Jabal marah, mengatakan itu munafik itu, ya, salat jamaah kok malah mundur. Maka orang yang dibilangi munafik enggak terima. Maka dia mengatakan, akan saya laporkan Mu'adz kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Mu'adz ini adalah Pak Lurahnya, tapi dilaporkan kepada presidennya. Nah, ternyata yang dimarahi bukan rakyatnya, tapi yang dimarahi adalah Pak Lurahnya ini. Dimarahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi mengatakan, wahai Mu'adz, kenapa engkau tidak membaca surat ini saja? Surat ini maksudnya adalah, beliau menyebutkan 4 surat. Surat Al-A'la saja, surat Al-Ghasyiyah saja, surat Ad-Duha saja, surat Al-Lail saja. 4 surat ini disebutkan oleh Nabi kepada Mu'adz. Ini yang kamu gunakan untuk mengimami orang itu ini. Nah, saya perhatikan 4 surat ini di dalam mushaf kita itu cuma sekitar setengah dari halaman. Setengah dari halaman. Maka cocoknya untuk orang yang biasa, orang yang awam, ya masyarakat awam, maka salatnya itu sekitar setengah halaman. Ya kalau untuk kita yang sudah sering ngaji gini ya 1 halaman nggak apa-apa insyaallah ya. Kalau yang nggak pernah ngaji, nah itu setengah halaman itu sudah cukup gitu. Adapun memanjangkan, maka ini dalilnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan, kana ya ummuna bis-saffat, mengimami kami dengan membaca surat As-Saffat. Saya tanya murid-murid saya, surat As-Saffat itu antum lihat di Al-Quran berapa halaman? Kata mereka sekitar 3 halaman. Yaitu untuk orang-orang yang sudah lama ngaji dengan Nabi. Ya, sudah lama ngajinya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka para sahabat-sahabat diimami dengan membaca surat As-Saffat, 1 rakaatnya As-Saffat, ya, 1 rakaatnya itu adalah 3 halaman, nggak ada masalah. Bahkan Umar bin Khattab itu kalau salat subuh sering beliau itu membaca 2 surat saja. Rakaat yang pertama membaca surat Al-Kahfi, khatam. Rakaat yang kedua membaca surat Yusuf, khatam.
Dan ini sering dilakukan oleh Umar bin Khattab. Nah, para ulama mengatakan ini Umar bin Khattab tidak menyelisih sunnah Nabi. Karena beliau itu melakukan hal itu tepat. Ya, tempatnya itu tepat. Yaitu di Madinah. Dan di Madinah pada waktu Umar bin Khattab menjadi khalifah itu sudah menjadi markas ilmu. Sehingga orang-orang yang ingin menuntut ilmu pada pergi ke Madinah. Ini cocok untuk dipanjangkan salatnya. Karena mereka sudah lama ngaji, ya, sudah paham terhadap bagaimana fadilahnya salat ini. Baik, kemudian fikih yang keenam, yusirru bil basmalah wa yajharu biha ahyanan faqat. Ini sudah disampaikan juga kemarin. Basmalah itu dibaca sir dan apabila dijaharkan maka jarang-jarang saja. Ya, jangan diseringkan karena memang riwayatnya hanya ada satu yang menjaharkan basmalah itu. Adapun kebanyakan riwayat itu adalah mensirkan basmalah, maksud saya yang sahih ya. Tapi kalau yang dhaif ya banyak. Nah, adapun mensirkan basmalah ini hadisnya diriwayatkan oleh Anas bin Malik, muttafaqun alaih. Adapun menjaharkan basmalah ini diriwayatkan Abu Hurairah dan hadisnya diriwayatkan Imam Nasa'i, disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Kemarin sudah kita sampaikan juga. Fikih yang ketujuh, qiraatul Fatihah ayatan ayah. Ini juga sudah disampaikan. Membaca Al-Fatihah itu hendaklah seayat demi seayat. Alhamdulillahirabbil alamin, berhenti. Ar-Rahmanir Rahim, berhenti. Dan ini dalilnya riwayat Ummu Salamah diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala di dalam kitab Sunannya. Fikih yang ke-8, monggo. Iya, boleh. Iya. Saja tanpa surat yang lainnya. Duduk, ya. Iya. Sunnah sebelum subuh. Iya. Iya. Jadi yang benar bahwasanya sholat sunnah sebelum subuh yang diriwayatkan Aisyah itu tidak mengatakan tanpa Al-Fatihah, bukan. Tapi Aisyah mengatakan saya nggak tahu Nabi baca Al-Fatihah atau tidak. Tapi yang benar adalah baca Al-Fatihah karena memang wajib. Adapun membaca surat selain Al-Fatihah, maka para ulama sudah sepakat itu sunnah saja, tidak wajib. Sehingga kalau kita membaca surat Al-Fatihah, waladhdallin, amin, kemudian langsung Allahu Akbar ruku', sudah sah salat kita, tidak ada masalah. Ya. Tapi saya sarankan jangan dilakukan dalam salat wajib, karena Nabi tidak pernah melakukan hal itu. Terima. Doa istiftah juga enggak wajib. Sehingga tidak apa-apa, tidak dibaca. Dan fikih yang ke-8, raf'us shauti bi amin. Hendaklah imam itu juga mengeraskan amin. Sebagian orang salah paham, dikira amin itu hanya untuk makmum saja. Imamnya enggak mengeraskan. Padahal dalam hadis-hadis yang sahih, Nabi SAW mengeraskan bacaan aminnya hatta yasma'a man yalih. Sampai orang yang di belakang Nabi, maksudnya shaf yang pertama, itu mendengar suara aminnya Nabi SAW. Adapun makmum sudah sepakat kita ya mengeraskan bacaan aminnya. Maka bacaan amin ini dibaca oleh dua-duanya, imam maupun makmum. Adapun fadilahnya amin, maka menyebabkan Allah mencintai kita. Dalam riwayat yang lain, menyebabkan Allah mengabulkan doa kita. Ini saya tampilkan satu riwayat saja. Nabi mengatakan, wa idza qala, apabila imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, faqulu, maka ucapkanlah wahai makmum amin. Fadilahnya apa? Yuhibbakumullah. Allah akan mencintai kalian. Nah, di dalam riwayat yang lain itu bukan yuhibba, tapi haknya ini diganti dengan huruf jim. Ya. Berarti membacanya yujibkumullah. Niscaya Allah itu akan mengijabahi doa kalian. Jadi amin fungsinya dua. Ya. Supaya doa kita terkabul dan supaya Allah mencintai kita. Adapun supaya doa kita terkabul, maka wajar. Karena amin ini artinya, ya Allah kabulkanlah doa saya. Maka ini permintaan supaya Allah mengabulkan doa kita. Adapun yuhibbakumullah, Allah mencintai kita, maka ini juga wajar. Karena amin itu adalah sesuatu yang diiri oleh orang-orang Yahudi. Sebagaimana hadisnya sudah kita sampaikan kemarin. Nah, kita melakukan sesuatu yang dibenci oleh orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani, itu menyebabkan Allah cinta kepada kita. Dalam Al-Quran, Allah mengisyaratkan hal itu. Di dalam masalah jihad ya. Tapi ini berlakunya untuk selain jihad juga.
Wala yata'una mauti an yaghidul kufar. Tidaklah orang-orang mukmin itu menginjak suatu tempat yang diinjak yaghidul kufar, yang mendongkolkan orang-orang kafir. Wala yanaluna min aduwwin nailan illa kutiba lahum bihi amalun shalih. Itu dicatat sebagai amal yang soleh. Amal yang soleh adalah amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga menyebabkan dekatnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mendongkolkan orang-orang kafir, yaghidul kufar, ini termasuk perkara yang dicintai dan disukai oleh Allah. Nah, maka wajar kalau amin itu yuhibbakumullah, yang menyebabkan Allah cinta kepada kita. Fikih yang ke-9, as-saktah ba'dal qiraah qabla ruku'. Hendaklah imam diam sejenak sebelum ruku'. Jadi setelah membaca surah minal jinnati wan nas, jangan langsung Allahu Akbar, tapi diam dulu. Istirahat, nah baru kemudian Allahu Akbar, ruku'. Dalilnya disebutkan di dalam kitab-kitab sunan dengan kata kunci saktatan, yaitu artinya dua diam yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam salatnya. Adapun diam yang pertama itu setelah takbiratul ihram. Idza dakhala fi salatih, ketika beliau sudah masuk di dalam salatnya, sebelum membaca Al-Fatihah, maka beliau diam dulu. Nah, diamnya itu adalah untuk membaca doa iftitah. Wa idza faragha minal qiraah, dan juga ketika beliau selesai dari membaca. Jadi setelah suratnya selesai dibaca, tidak langsung takbir, tapi istirahat sejenak. Enggak usah lama-lama, ya sejenak saja. Kira-kira sejenaknya itu apa? Disampaikan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam kitab sunannya. Beliau mengatakan, yastahibbuna lil imam, para ulama menyukai bahwasanya imam itu yaskuta ba'dama yaftatihu shalah wa ba'dal faragh minal qiraah. Dia itu berhenti sejenak setelah selesai membaca Al-Qur'an. Ini adalah mazhabnya Imam Ahmad dan Imam Ishaq dan juga para sahabat-sahabat kami. Nah, wa kana yu'jibuhu, dan adalah beliau menyukai idza faragha minal qiraah, apabila selesai dari membaca Al-Qur'an, ayyaskuta, untuk diam, hatta yataradda ilaihi nafasuhu, sehingga nafasnya kembali kepada beliau. Artinya berhentinya itu cukup untuk menarik nafas saja. Minal jinnati wan nas, sudah, kemudian narik nafas. Sudah, nah, kemudian Allahu Akbar, enggak usah lama-lama diamnya itu. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Dan memang saya harus jujur bahwasanya hadis ini dikatakan dhaif oleh Syekh Al-Albani, tapi dikatakan sahih oleh ulama yang lain. Nah, kenapa terjadi perselisihan pendapat? Ini sebabnya. Hadis ini anil Hasan an Samurah, diriwayatkan oleh Hasan Al-Basri dari Samurah, sahabat Nabi. Hasan Al-Basri ini adalah seorang tabi'i, dan dia meriwayatkan dari seorang sahabi bernama Samurah. Nah, Hasan dari Samurah, ini para ulama berbeda pendapat menjadi 3 pendapat. Pendapat pertama mengatakan Hasan tidak pernah mendengar hadis dari Samurah. Berarti sanadnya ini terputus. Jadi antara Hasan dengan Samurah ini ada guru satu lagi yang dijatuhkan atau digugurkan oleh Hasan. Sehingga karena terputus sanadnya, nah berarti hadisnya dhaif. Pendapat kedua mengatakan Hasan ini mendengar hadis dari Samurah. Sehingga kalau Hasan meriwayatkan dari Samurah, maka hadisnya semuanya sahih. Pendapat yang ketiga tengah-tengah antara keduanya, yaitu mengatakan Hasan memang mendengar dari Samurah, tapi hanya satu hadis. Dan satu hadis itu adalah hadis tentang akikah. Bahwasanya orang yang mendapatkan anak, ya, melahirkan anak, maka dia itu disuruh oleh Nabi untuk melakukan akikah pada hari ketujuhnya, memberikan nama pada hari ketujuhnya. Kemudian digundul anak itu pada hari ketujuhnya juga. Nah, itu saja yang sahih yang didengar oleh Hasan dari Samurah. Sementara hadis yang lain Hasan tidak mendengar dari Samurah. Berarti termasuk hadis ini tidak didengar oleh Samurah, oleh Hasan dari Samurah. Jadi hadis ini ulama ada yang mengatakan Hasan mendengarnya dari Samurah, ada juga yang mengatakan tidak mendengarnya dari Samurah. Nah, otomatis disinilah perbedaan pendapat di antara para ulama di dalam menilai hadis. Nah, ketika saya sampaikan di sini bahwa imam hendaklah diam sejenak sebelum rukuk, berarti kita memakai hadisnya Samurah ini, ya, Hasan dari Samurah. Baik. Fikih yang ke-10, at-takbir hina sujud wa laysa ba'da. Hendaklah takbir itu ketika sujud, ya, itu dibaca oleh imam pada saat sujudnya, bukan setelah sempurna sujudnya. Ini saya sampaikan karena saya melihat sendiri ada sebagian imam sujud dulu tanpa takbir. Kalau sudah nempel jidatnya di tanah,
Dia agak diam sejenak, kemudian baru Allahu Akbar. Nah, ketika ditanya kenapa seperti itu, kenapa tidak bareng saja Allahu Akbar sambil sujud, ya, sebagaimana dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka jawaban dia, karena para makmum itu sebagian ada yang tergesa-gesa. Saya belum selesai, jidat saya belum nempel ke tanah, dia sudah ikutan gerak. Ya. Ini menyelisih sunnah. Memang benar itu menyelisih sunnah. Tapi Anda sujud dulu sampai nempel jidat pada tanah, kemudian baru takbir, itu juga menyelisih sunnah. Jadi ini keluar dari mulutnya singa, tapi masuk ke mulutnya buaya. Ya, sama saja. Pengen keluar dari bid'ah, tapi masuk ke bid'ah yang lainnya. Nah, yang benar adalah bahwasanya takbir itu dibaca pada saat seseorang itu turun menuju kepada sujudnya, sebagaimana diriwayatkan oleh muttafaqun alaih dalam hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala. Fikih yang ke-11, as-salam yaminan wa shimalan hatta yura bayadu khaddayh. Ini sudah saya sampaikan dulu bahwa imam itu ketika salam ke arah kanan dan kiri itu hingga pipinya terlihat dari belakang oleh makmumnya. Dan ini dalilnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadisnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Karena Sa'ad bin Abi Waqqas ketika menjadi makmumnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu melihat pipinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang putih. Bagian kanannya terlihat, bagian kirinya juga terlihat. Jadi mubalaghah fil iltifat, istilahnya begitu. Mubalaghah, bersungguh-sungguh di dalam menoleh. Ya. Menolehnya jangan hanya sedikit saja, tapi menoleh yang mantap sampai apa? Terlihat pipinya itu. Dan ini memang tidak hanya untuk imam saja, ya untuk makmum saja, makmum juga berlaku. Tapi ini kita sekarang bicara tentang fikih menjadi imam, supaya ketika kita maju menjadi imam itu betul-betul melakukan apa yang dipraktikkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fikih yang ke-12, istiqbalul makmumin ba'da salam, hendaklah menghadap makmum selepas salam dan selepas istighfar 3 kali dan membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nah, baru kemudian menghadap ke arah makmum. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap ke arah makmum ini kadang-kadang menolehnya ke arah kanan, kadang-kadang menolehnya ke arah kiri. Sehingga tidak bisa dikatakan sunnah menoleh ke arah kanan saja, nggak bisa. Kanan kiri itu semuanya sunnah. Bahkan Nabi melarang jangan sampai ada yang meyakini bahwasanya kanan itu lebih utama daripada kiri, atau bahwasanya menoleh ke kiri itu lebih utama daripada ke kanan. Nggak ada, semuanya sama, nggak ada fadilahnya baik ke kanan maupun ke kiri. Karena dua-duanya dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian imam itu kadang-kadang mungkin malu ya kalau menghadap ke arah makmum. Nah ini tidak sesuai dengan sunnah. Yang sesuai sunnah ya pokoknya harus menghadap ke arah makmum. Memang zaman dulu Nabi itu kalau menghadap ke arah makmum itu salah satu tujuannya untuk mencari ya sahabatnya yang nggak hadir siapa. Nah kita mungkin tidak melakukan itu, nggak ada masalah. Artinya kita hanya sekedar menoleh ke arah belakang saja, tidak sambil mencari siapa yang nggak hadir ya, nggak ada masalah. Tapi kan sudah melakukan sunnah menoleh ke arah makmum. Dan memang tujuan menghadap ke arah makmum ini tidak hanya untuk mencari siapa yang nggak hadir, tapi juga salah satu tujuannya supaya kita sopan kepada orang. Kita tidak memberikan punggung kita kepada orang lain, karena itu kurang sopan. Nah, sehingga kita hadapkan ke arah makmum. Tapi bukan berarti yang shaf pertama juga menghadap ke arah shaf yang kedua, ya. Karena nggak ada dalilnya itu. Itu hanya dari imam kepada makmum saja. Baik. Kalau shaf yang pertama menghadap ke arah shaf yang kedua, itu selain salah karena tidak ada riwayatnya, demikian juga biasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selesai sholat itu kadang-kadang ceramah. Nah kalau makmumnya menghadap ke arah apa, membalikkan badan, ini kan berarti tidak bisa mendengarkan ceramahnya imam secara baik. Sehingga makmum tetap menghadap kepada imam, imamnya saja yang membalikkan badan. Monggo. Maksudnya? Oh ya. Baik. Yang zahir adalah bahwasanya sunnah ini menghadap ke arah makmum ini adalah untuk imam rawatib, yaitu yang menjadi imam asal itu. Adapun imam yang kedua maka itu tidak ya. Karena imam yang kedua itu sendiri diperselisihkan oleh para ulama. Boleh enggak masbuk jadi imam? Kalau Syekh Al-Albani seingat saya keras mazhabnya ya, bahwasanya kalau sudah ada sholat jamaah yang pertama enggak ada lagi sholat jamaah yang kedua. Karena Nabi pernah sholat subuh terlambat
gara-gara ke kamar kecil bersama Mughirah bin Syu'bah. Nah, sampai ke tempat sholat sudah diimami oleh Abdurrahman bin Auf. Maka Mughirah bin Syu'bah mengabari Abdurrahman bin Auf, ya, ingin mengabari, hai imam, kamu mundur, ini Nabi sudah datang. Tapi Nabi mengatakan, diam aja, ya, kita makmum saja. Nah, setelah Nabi itu salat bersama Abdurrahman bin Auf, kan beliau telat. Nah, setelah itu Nabi berdiri, Mughirah berdiri, salat sendiri-sendiri, tidak berjamaah. Berarti apa? Bahwasanya orang yang masbuk itu tidak dianggap sebagai imam. Meskipun ada ulama yang membolehkannya, ya ini termasuk masalah-masalah ijtihadiyah. Dan kemudian fikih yang ke-13, qiraatun Nabi fi shalawat, bacaan-bacaan Nabi di dalam salat. Yang paling terkenal itu adalah hadis yang membicarakan tentang 3 macam surat, yaitu surat Qisarul Mufassal, Wasatul Mufassal, dan Tulul Mufassal. Surat-surat yang pendek-pendek, surat-surat yang sedang-sedang, dan surat-surat yang cukup agak panjang. Adapun yang pendek ini dibaca Nabi pada salat maghrib, yaitu dari surat Ad-Duha sampai dengan surat An-Nas. Adapun yang sedang-sedang ini dibaca pada salat Isya, yaitu dari surat An-Naba sampai dengan Al-Lail. Adapun yang cukup panjang ini dari surat Qaf atau surat Hujurat sampai dengan surat Al-Mursalat. Nah, tapi para ulama memberikan ketegasan bahwasanya 3 macam ini jangan dilazimi terus. Artinya saya tidak mau kalau maghrib kecuali yang pendek-pendek. Saya tidak mau kalau yang isya kecuali yang sedang-sedang. Saya tidak mau kalau yang subuh kecuali yang panjang. Enggak seperti itu. Karena ternyata salat maghrib Nabi pernah membaca surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf dikatakan di dalam salat maghrib dalam 2 rakaat. Jadi rakaat pertama membaca separuh Al-A'raf, rakaat kedua juga separuhnya lagi. Panjang banget itu. Itu bisa setengah jam lebih. Kalau bacaannya apa? Biasa atau sedang-sedang. Dan demikian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membaca surat At-Tur di dalam salat maghribnya. Nah, padahal At-Tur ini termasuk yang panjang tadi, ya, yang biasanya dibaca pada salat subuhnya. Nah, sehingga melazimi kalau maghrib selalu yang pendek, kalau yang isya selalu yang sedang, kemudian subuh selalu yang panjang tadi, itu tidak sesuai dengan sunnah Nabi secara tepat. Ya. Karena Nabi juga kadang-kadang membaca yang agak panjang pada salat maghrib. Itu yang dikatakan oleh para ulama dalam mensyarah hadis tersebut. Dan fikih yang ke-14, at-tausiyah wa dars ba'da subuh. Tausiyah atau majelis ilmu setelah salat subuh. Ini sering dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari di dalam hadisnya Samurah, "Idza shalla salatan aqbala alaina biwajhi." Apabila Nabi itu selesai suatu salat, maka beliau menghadap kepada kami. Kemudian bertanya, "Man ra'a minkumul lailata ru'ya?" Siapa yang bermimpi tadi malam suatu mimpi? Nah, salat ini di dalam riwayatnya Abu Dawud dan Tirmidzi dikatakan adalah salatus subah atau salatul ghadat, ya, salat subuh. Kemudian di dalam hadis yang lain diriwayatkan Abu Dawud dari hadisnya Jabir, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ba'da subuh itu tarabba' di majlisih. Itu biasanya duduk bersila di dalam majelisnya sampai matahari terbit. Kalau matahari sudah terbit secara sempurna, maksudnya sudah lepas, ya. Nah, itu baru kemudian keluar dari masjidnya. Maka di dalam riwayat Imam Muslim, Jabir mengatakan fa idza tala'at qama. Kalau matahari sudah terbit, baru beliau bangkit dari majelisnya, kemudian pergi, ya, salat atau pergi meninggalkan masjidnya itu. Nah, para sahabat juga berada di masjid bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi mengadakan kajian sebentar, ya, yaitu menyampaikan tafsir mimpi bagi yang ada yang bermimpi. Kalau tidak ada yang bermimpi, kadang-kadang beliau juga menyampaikan mimpinya. Ya, saya tadi malam bermimpi begini-begini, nah, beliau kemudian tafsirkan mimpi itu. Nah, tafsir mimpi ini termasuk majelis ilmu, ya, maka diganti majelis ilmu yang lain, tidak ada masalah. Fikih yang ke-15, tasbihur ruku' wa sujud ashron, itu adalah hadis dhaif. Tasbih 10 kali pada saat rukuk dan sujud, itu hadisnya dhaif. Ini saya sampaikan karena saya lihat sebagian imam itu lebih suka ketika menjadi imam itu rukuknya cukup panjang, ya, 10 kali tasbihnya. Padahal tasbihnya yang panjang, ya. La subhana rabbiyal azim 10 kali itu masih agak lumayan. Tapi kan ada tasbih yang panjang juga itu. Ya, itu kalau dibaca 10 kali cukup terlalu memberatkan makmum. Ya. Nah, maka saya ingin sampaikan bahwasanya hadis membaca tasbih 10 kali itu hadisnya dhaif. Meskipun memang boleh, ya, 10 kali boleh, 15 kali boleh. Yang penting tidak usah memberatkan kepada makmum.
Nah, kalau makmumnya memang suka panjang, nggak apa-apa, 20 kali, 25 kali. Ya. Hadis itu diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadisnya Anas, dan itu dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz, tapi sebagaimana saya katakan tadi, hadisnya dhaif ya. Dan Umar bin Abdul Aziz ketika melakukan hal itu dipuji oleh Anas bin Malik. Anas mengatakan bahwasanya salatnya Umar bin Abdul Aziz yang membaca 10 tasbih ini mirip sekali dengan salatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita lihat kitab-kitab fikih, memang para ulama mengatakan tasbih yang paling sempurna di dalam salat itu 10 kali. Yang paling minim itu adalah 3 kali. Yang paling sempurna 10, yang paling minim 3. Maka jangan kurang dari 3 ya. Subhana rabbiyal azim, Allahu akbar. Ini enggak benar ya. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim 3 kali. Kalau Imam Syafi'i mengatakan untuk imam hendaklah 4 kali. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, Allahu akbar. Kenapa 4 kali? Untuk memberikan kesempatan kepada makmumnya. Karena kan ketika imamnya berdiri, ini kan makmumnya masih rukuk ya. Nah, supaya dia punya kesempatan, maka dia membacanya 4 kali. Dan saya cocok dengan Imam Syafi'i ya. Tapi saya biasanya 5 kali ya. Karena supaya ganjil. Fikih yang ke-16, qiyamul imam minan nisa wastahunna wa amamahun. Imam wanita, jadi seorang wanita yang mengimami jamaah wanita itu boleh berdiri di tengah jamaah wanita atau boleh juga berdiri di depannya. Kalau mau berdiri di depan mereka, itu mengikuti hadis secara umum bahwasanya yang namanya imam itu berada di depan. Dan ini tidak dibedakan laki dengan perempuan ya, karena hukumnya laki dengan perempuan sama di dalam Islam ini, kecuali kalau ada hadis yang tegas membedakan. Nah, dalam hal ini nggak ada hadis dari Nabi, nggak ada yang membedakan. Nabi tidak pernah mengatakan kalau wanita silahkan di tengah-tengahnya, nggak ada. Nah, bagi yang mengimami jamaah wanita berada di tengah-tengah mereka tidak maju, itu mengikuti perbuatan Aisyah dan Ummi Salamah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini bukan hadis Nabi ya, ini ijtihad keduanya, Aisyah dan Ummu Salamah. Dan itu diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dan Imam Baihaqi dengan 2 sanad yang hasan menurut Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Inilah fikih imam secara ringkas. Tentu saja masih banyak fikih imam yang lain, akan tapi waktulah yang membatasi kita ya, sehingga kita pilih yang beberapa hal yang penting untuk disampaikan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya dan insyaallah kita lanjutkan besok pada fikih yang lain. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Monggo silakan. Ya. Ya.